Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam amma ba'd. Jadi terakhir tentang pertanyaan, kalau kamu mengatakan kepada saya, kata Imam Ghazali, kan iman itu kan kemarin sudah dibahas ya. Para salaf mengatakan iman yazid wa yankus. Bagaimana kok bisa dikatakan iman yazid wa yankus? Ya kan? Maka diumpamakan sama Imam Ghazali bahwa iman dan iman itu kan, apakah iman itu terdiri dari amal, keyakinan, amal dan ucapan? Itu diibaratkan sama Imam Ghazali seperti manusia. Ya, keyakinan dengan hati itu diibaratkan kepala. Sedangkan amal itu diibaratkan anggota badan. Orang sholat, puasa itu diibaratkan tangan dan kaki. Sedangkan iman yang berbentuk keyakinan di hati itu ibarat kepala. Orang tidak mungkin dikatakan manusia kalau tidak ada kepalanya. Sama dengan iman tadi, tidak mungkin orang dikatakan iman kalau tidak ada kepercayaan di hati. Tapi manusia bisa dikatakan manusia kalau tidak ada tangan dan kakinya. Maka iman masih bisa dikatakan iman walaupun dia meninggalkan sholat atau meninggalkan puasa. Dibagikan seperti itu Imam Ghazali. Kemudian lanjut lagi pertanyaannya, gimana tasdik itu? Tasdik itu kan kepercayaan. Bagaimana bisa kepercayaan itu bisa terbagi? Yazid wa yanqus. Ya kan? Wa khoslatu wahidah, padahal kepercayaan itu cuma satu khoslah. Gimana kok bisa dikatakan yazid wa yanqus? Maka di sini Imam Ghazali menjelaskan bahwa makna tasdik itu ada 3. Makna iman itu mustarok. Makna iman itu berkongsi antara 3 makna. Yutlaku min thalathati aujuh. Iman itu adalah isim mustarok. Kata benda, naun, kata benda yang mustarok, yang berkongsi, yang memiliki beberapa makna, yang terkadang yutlak min thalathati aujuh, yang dipakai dari 3 sisi. Iman itu dipakai dari 3 pengertian. Tasdik ya. Atau iman itu dipakai dengan 3 pengertian. Al-awwal anu yutlaq li tasdik bil qalb. Ala sabil i'tiqad. Yang pertama, iman itu dipakai untuk menyatakan tasdik bil qalb. Pembenaran kepercayaan dengan kalbu. Secara sabil i'tiqad wa taqlid. Dengan cara i'tiqad dan taklid. Itu belum sudah? Belum ya? Min ghairi kasfin wan syirah. Tanpa penyingkapan dan tanpa kelapangan hati. Pokoknya dia percaya walaupun dengan taklid, walaupun dengan mengekor. Tanpa kelapangan hati dengan dalil dan sebagainya. Wa imanul awam, ini imannya orang awam. Bal imanul khalaq kullihim ilal khawas. Bahkan imannya seluruh makhluk itu seperti ini kecuali orang-orang yang khusus. Wa hadzal i'tiqad uqdatun alal qalb. Dan i'tiqad yang dimaksud dalam pengertian ini adalah uqdah alal qalb, simpul yang kuat di dalam hati. Tarotan tashdaddu wa taqwa, terkadang simpul itu menjadi sangat dan kuat. Wa tarotan tad'uf wa tastarhi, kadang tad'uf lemah dan mengendur, tastarhi, kendur. Kalau uqdah alal khayt, seperti ikatan pada benang, masalan. Ada ikatan yang lemah, ada ikatan yang kuat. Uqdah. Dari situ terambil ilmu akidah. Akidah itu disebut kepercayaan dari kata uqdah, karena itu simpul yang kuat. Ya. Maka akidah disebut akidah karena dia sudah tersimpul kuat di dalam hati. Maka disebutlah kepercayaan itu sebagai akidah. Dari kata uqdah, artinya simpul. Min syarrin naffatsati fil uqad. Dan saya berlindung dari kejelekan nafasat, penyihir-penyihir wanita yang meniup di uqad. Uqad itu jamak dari uqdah, di simpul-simpul tali. Jadi uqad itu maknanya simpul. Kok bisa akidah disebut akidah itu tadi? Karena akidah itu membahas tentang kepercayaan yang sudah sangat tersimpul kuat pada hati, seolah-olah seperti simpul. Maka disebut dia akidah dari kata uqad. Wala tastabid hadza. Dan jangan kau menganggap aneh, jangan kau menganggap mustahil hal ini. Tentang tersimpulnya akidah yang kuat walaupun dia cuma norok bunte, walaupun dia cuma taklid, tanpa ngerti dalil. Ya kan? Misalnya warna sama NU, agama sampai apa? Agama saya NU. Nanti, padahal tidak ngerti kalau ditanya apa akidah Ahlussunnah wal Jamaah, apa dalilnya Allah wujud, dan tidak ngerti dia. Tapi sudah kadung, kan artinya jangan kamu menganggap sesuatu yang ini yang saya sebutkan ini mustahil. Sebab ini kita dapati di orang-orang awam yang akidahnya sangat kuat, meskipun kalau ditanya dalil dia tidak ngerti. Nah, akidah seperti itu juga disebut sebagai iman, akidah yang seperti itu. Wa tabirhu bil Yahudi, anggaplah
akidah itu atau tabir, ambillah pelajaran akidah tentang akidah itu dengan orang atau hadahu itu pada hada daripada seorang Yahudi fi solabati fi akidati, dalam kerasnya orang Yahudi dalam akidahnya, alati la yumkin nuzuha, yang tidak memungkinkan untuk menarik akidah tersebut minhu dari si Yahudi bitakhwifin wa tahdzirin, dengan penakut-nakutan dan ancaman. Mau diancam pun kalau Yahudi itu fanatik, maka dia tetap, walaupun itu kita tahu sebagai akidah yang keliru, tetap saja dia tidak akan meninggalkan keyahudiannya walaupun diancam. Yang fanatik. Wala takhyilin wa wa'dhin, tidak juga bisa dicabut, tidak pula dengan takhyil. Ya, pengimajinasian atau takhyil, penghayalan akan sesuatu yang akidah yang lain, atau wa'dhin atau pemberian wejangan. Wala tahqiq, atau bisa juga takhyil itu iming-iming. Wala tahqiq wa burhan, tidak juga dicabut dengan tahqiq, dengan penguatan kesalahan akidahnya dan bukti-bukti lain yang bisa melemahkan akidahnya. Tetap namanya fanatik, ya dia akan tetap berakidah seperti itu. Wa kadzalika an-nasraniyu wal mubtadi'atu, begitu juga yang terjadi dengan seorang Nasrani dan ahli bid'ah, dia akan bela mati-matian akidahnya. Itu contoh akidah yang ada pada orang awam, dan itu juga bisa disebut sebagai iman. Wa fihim man yumkin tashkiku bi adna kalam, dan di antara mereka, di antara Yahudi atau Nasrani atau orang mubtadi'ah itu ada orang yang memungkinkan itu tashkik, meragu-ragukan siman tadi, orang itu tadi, bi adna kalam, dengan kalam yang paling rendah sekalipun. Ada yang kadung akidahnya lemah, tidak kuat, dibujuk sedikit saja sudah bisa katut. Tapi yang kadung kuat, hatta diancam pun dia tidak akan katut, tetap memegang akidahnya. Wa yumkin istinzalu an i'tiqadihi bi adna istimalatin aw tafwid, dan memungkinkan itu istinzal. Ya, menurunkan dia dari akidahnya atau memundurkan dia dari akidahnya dengan adna istimalah, dengan paling rendahnya istimalah, rayuan atau takhwif atau ancaman. Diancam sedikit itu sudah bisa, dikasih fulus saja sudah katut. Itu akidahnya orang lemah. Atau diancam ma'ana ghairu syakin fi aqdihi kal awal, bersama dengan bahwasanya orang yang man yumkin taskiku tadi, orang itu tidak ragu, ghairu syakin, tidak ragu dalam akidahnya seperti orang yang pertama yang kuat itu. Sama-sama sebetulnya dia yakin Nasrani benar, Yahudi benar. Si Yahudi meyakini keyahudiannya benar, si Nasrani meyakini kenasraniannya benar. Tapi walaupun A sama B sama-sama meyakini agamanya itu benar, tapi kekuatannya antara A sama B beda. Mungkin si A itu hatta diancam pun dia tidak akan mingser, tidak akan berubah dari akidahnya. Tapi B dianu sedikit pun, sedikit saja sudah. Padahal sama-sama meyakini akidah mereka benar. Sama-sama meyakini akidah mereka benar. Nah, keyakinan, kebenaran akidah itulah yang sama. Itu tidak mungkin bertambah berkurang. Yang berkurang itu cuma kendor atau kuatnya daripada akidah itu tadi itu. Maka iman di situ tidak yazid, tidak yankus dalam arti keyakinannya, tapi yazid wa yankus dalam arti seret atau tidak ikatan daripada akidah itu tadi. Walakinahum mutafawitani fi syiddati tasmim. Akan tapi keduanya, si A sama si B tadi, mutafawitani, berbeda dalam syiddatut tasmim, dalam kerasnya tasmim. Ya, dalam kerasnya penguatan akidah, kekuatan akidahnya tadi. Wa hadza mawjudun fil i'tiqadil haq aidan. Ini juga ada dalam keyakinan yang benar juga. Sebagaimana itu juga ada pada keyakinan yang salah. Dalam akidah Islam juga ada hal seperti yang disebutkan tadi. Dalam akidah Nasraniyah juga ada yang kuat dan yang lemah. Dalam akidah Yahudi juga ada orang yang seperti itu. Tapi mereka sama-sama yakin akidahnya benar. Yang berbeda kata beliau cuma sekedar itu. Nah, yang tidak dikatakan iman yazid wa yankus itu yaitu tadi kekuatan dan ketidakkuatan akidahnya tadi. Adapun iman yang berbentuk tasdik, sama-sama tasdik, yang A juga tasdik bahwa akidahnya benar, percaya, yang B juga tasdik bahwa akidahnya benar. Jadi bukan tasdiknya yang bertambah dan berkurang itu bukan iman dalam makna tasdiknya yang asli, tapi kekuatan tasdik itu tadi yang bertambah dan berkurang. Wallahu a'lam bishawab. Wal amal yu'atib bi namai wallahu a'lam. Dapat sedikit. Enggak apa-apa lah.
Saya nutup